Indonesia dilarang akses teknologi KF21 Boramai. Korsel kepergok curi data delegasi NKRI. KF21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan memang berliku jalannya. Lika-liku pembuatan KF21 Boramai sendiri terjadi lantaran ulah korsel yang menyakiti hati Indonesia. Dilansir dari Zona Jakarta, pada 2018 di mana insinyur Indonesia tak diberi akses ke teknologi KF21 Boramai oleh korsel. Padahal perjanjian awal menjelaskan bahwa Indonesia akan menerima teknologi pembuatan KF21 Boramai. Karena Indonesia akan membuat sendiri 48 unit KF21 Boramai di dalam negerinya. Tak diperbolehkannya Indonesia menerima teknologi inti KF21 Boramai, diungkapkan oleh salah satu insinyur Korea Aerospace Industry. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX, terutama yang berkaitan dengan teknologi AS, kata insinyur itu yang tak mau disebutkan namanya kepada Defense News. Saking tak mau teknologinya dicuri Indonesia, AS mengirim delegasi ke Korsel. Tujuannya memagari teknologi inti KF21 Boramai agar aman dari Indonesia. Memang benar insinyur AS yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia. Hal ini menjadi penyebab Indonesia meminta negosiasi ulang KF21 Boramai. Indonesia meminta metode pembayaran yang baru dengan menggunakan skema imbal dagang. Indonesia akan mengganti 30% kewajiban membayarnya yang mencapai 20 triliun rupiah dalam wujud barang. Barang yang dimaksud ialah komoditas ekspor seperti minyak sawit, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Tapi publik Korsel merasa malu bahwa jet tempur canggih yang ditukar dengan minyak sawit oleh Indonesia. Di mata masyarakat umum ada kemungkinan besar bahwa itu akan dianggap sebagai negosiasi yang memalukan. Pesawat tempur pertama yang kami buat dengan tangan kami sendiri akan ditandai dengan pasokan minyak sawit. Publik Korsel merasa jika barter minyak sawit ini sebagai presiden buruk bagi kelangsungan bisnis alutsista ke depannya. Di atas segalanya jika minyak sawit menjadi pembayaran dalam bentuk barang pertama yang akan dicatat pegang senjata Korea, itu akan menjadi referensi konstan untuk transaksi spot di masa mendatang. Hankook Ilbo sendiri menilai sikap Indonesia berubah-ubah dalam komitmennya di KF21 Boramai. Alasan mengapa pandangan publik terhadap mitra pembangunan bersama KF21 tidak baik adalah karena perilaku Indonesia yang berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan. Tapi hal itu dilakukan Indonesia karena insinyurnya dianaktirikan dalam pembuatan KF21 Boramai seperti yang dijelaskan di atas. Maka wajar Indonesia ngambek tak sesuai perjanjian di awal namun malah dituduh yang bukan-bukan. Korsel juga membutuhkan Indonesia di mana setidaknya bila ingin KF21 Boramai jadi produk sukses maka ia harus terjual minimal 300 unit. Yang pasti Indonesia akan memperoleh 48 dan Korsel 120 unit. 168 unit KF21 Boramai dipastikan laku dan sisanya 132 Indonesia bisa memasarkannya atau mengikuti lagi program generasi kelima dan keenam elang Korea. Sehingga target minimal 300 unit akan tercapai dan Korsel dapat untung dari program ini. Skala ekonomi bekerja membutuhkan produksi lebih dari 300 pesawat tempur untuk menghasilkan keuntungan, tetapi sulit untuk menghasilkan keuntungan dengan hanya 120 pesawat tempur yang akan dikirim ke militer Korea. Memiliki mitra di Asia Tenggara seperti Indonesia akan memberikan keuntungan bagi KF21 Boramai dalam mengembangkan pasar di masa depan.
Indonesia juga jadi pelanggan setia alutsista buatan negeri Ginseng yang teramat sangat mahal apabila lepas dari genggaman korset. Indonesia adalah pelanggan pertahanan reguler yang membeli